Jauh di bawah laut, ada kapal selam pembunuh yang mampu mengubah dunia. Para pria itu berbulan-bulan di tabung logam, berharap tak pernah mendapat perintah. Karena itu berarti akhir peradaban. Kru kapal selam kelas Ohio Boomer adalah pelaut paling terlatih di militer Amerika Serikat. Apa yang mereka lakukan, kemana mereka pergi, bahkan seperti apa hari kerja mereka, semuanya adalah rahasia yang sangat dijaga ketat. Selama 70-80 hari, mereka menghilang tanpa bisa memberitahu istri atau pacar tentang keberadaan atau apa yang dilakukan. Tanya kru tentang pekerjaan mereka hanya bilang menjaga perdamaian, tapi mereka sadar jika memakai senjata di kapal, mereka tak akan bisa pulang. Tidak akan ada rumah yang tersisa. Tapi di luar ancaman kehancuran global, pekerjaannya sendiri sangatlah berat. Kapal-kapal ini sering beroperasi ratusan meter di bawah permukaan. Para pria itu terjebak. Sekitar 155 kru menghabiskan minggu-minggu di ruang sempit penuh pipa dan tombol. Deretan saklar dan pengukur yang tak ada habisnya, dan mereka tidak pernah jauh dari senjata. Dimanapun mereka tidur, makan, atau menggunakan toilet, tabung peluru kendali hanya beberapa langkah saja. Saat kembali ke ranjang tertutup tirai, mereka tak pernah tahu apakah akan terbangun karena latihan atau kabar tanah air diserang di kapal selam ini. Pekerjaan terus berjalan. Kru dibangunkan sekitar 45 menit sebelum giliran kerja. Mereka berpakaian dan makan untuk pertama kalinya hari itu. Apakah itu sarapan, makan siang, atau makan malam? Tergantung pada rotasi. Setelah 6 jam, mereka digantikan. Lalu setelah makan bisa ada tugas bersih-bersih, pemeliharaan, pelatihan, atau rapat. Secara teori, 6 jam kerja dan 6 jam istirahat, tapi kenyataannya tidak pernah benar-benar istirahat. Saat kembali ke tempat tidur, mereka sudah sangat lelah. 6 hingga sebanyak 34 orang akan tidur di ranjang, bertingkat 3 yang dijejalkan bersama di satu ruangan. Seperti ikan sarden dalam kaleng, barang-barang pribadi mereka dikemas di rak kecil. Hanya kapten dan beberapa perwira punya kabin pribadi, lainnya tidak. Kapal selam membuat ruang terasa sempit, privasi hanya sebatas tirai. Tidak ada gym, jadi pria melakukan pull-up di pipa, mendorong tubuh ke dinding, serta mencari tempat untuk angkat dumbbell dan memakai sepeda statis serta treadmill. Kesehatan mental kru sangat penting. Mengapa makanan di Boomers lebih baik dari tempat lain di militer Amerika Serikat? Koki Angkatan Laut memasak untuk para pria di restoran bergaya tahun 1950-an, salah satu tempat mereka bisa bebas bergerak dan mengobrol. Burger, pie apel, makanan Italia, dan taco, kru Boomers jelas diperhatikan. Namun, kamu tetap tak bisa melupakan waktu sendiri dengan pikiranmu. Dengkuran pria bisa mengganggu pria lain. Untungnya, mereka tidur bergiliran, sepertiga kru tidur pada saat tertentu. Untuk membuat tempat tidur lebih tenang dan lebih privat, di ujung ruangan terdapat kamar mandi yang digunakan bersama oleh semua pria di tempat tidur itu. Mandi di kapal selam hanya membasahi tubuh, 10 detik matikan air untuk bersabun, lalu bilas 10 detik lagi. Mandi 1 hingga 2 menit memakai 4 galon air bersih, jadi tidak boleh lama-lama di kamar mandi atau toilet saat di kapal selam. Kamu harus patuhi aturan. Semua untuk satu dan satu untuk semua. Itulah sebabnya para pria menjaga standar kebersihan yang baik. Mereka harus melakukannya. Bau badan atau penampilan yang berantakan bisa menurunkan semangat semua orang. Ada ruang kecil tempat kru menjadi tukang cukur kapal selam. Sekarang ada juga wanita di kapal, tapi mereka tidak tidur dengan pria. Area tidur terpisah membuat kapal selam lambat memakai kru campuran. Sementara dunia bawah laut tetap didominasi pria. Boomers adalah mesin besar bertingkat. Tingkat atas berisi ruang komando seperti ruang kontrol dan komunikasi, area tengah mencakup ruang makan kru dan tempat tinggal, dan bagian bawah dipenuhi dengan sistem teknik, kompartemen rudal, serta mesin penggerak. Saat kapal siap menyelam, perintah diberikan. Kapal selam ini beratnya sekitar 18.000 ton di bawah air, namun tetap tidak langsung tenggelam karena masih ada udara di dalamnya. Kapal selam ini memiliki daya apung, menggantikan cukup banyak air sehingga bisa mengapung seperti Pulau Baja sebelum menyelam. Tangki pemberat besar dibuka dan air laut masuk membanjiri tangki tersebut. Itu meningkatkan kerapatan kapal selam dan membuatnya bisa menyelam. Jelas, Anda tidak ingin kapal selam miring terlalu tajam atau
Lebih buruk lagi, kehilangan kendali. Tapi hal itu tidak pernah terjadi. Kapal selam kadang bermanuver dengan sudut curam untuk uji sistem atau darurat, tapi sudut di atas 30 derajat sudah ekstrim. Keuntungan hidup di kapal selam adalah tidak mabuk laut. Kapal selam dapat melaju hingga 20 knot. Saat menyelam, reaktor menghasilkan panas yang mengubah air jadi uap bertekanan tinggi. Uap ini memutar turbin yang menggerakkan baling-baling kapal selam untuk melaju tenang di lautan. Uap didinginkan jadi air dan dipakai ulang dalam sistem tertutup tanpa butuh oksigen, sehingga dapat berjalan terus-menerus. Kru kembali ke pelabuhan hanya untuk perawatan, makanan, persediaan, dan kewarasan, bukan karena kekurangan bahan bakar. Tapi bagaimana dengan bernapas? Reaktor nuklir menghasilkan listrik yang digunakan mesin untuk memisahkan air laut jadi hidrogen dan oksigen lewat elektrolisis. Oksigen dilepas di kapal selam, hidrogen dibuang ke laut. Ada mesin yang menghilangkan karbon dioksida dari udara dengan bahan kimia khusus agar kru tidak keracunan. Kapal selam membawa cadangan oksigen dalam tangki atau lilin kimia penghasil oksigen. Kapal selam bergerak di kegelapan laut selama berbulan-bulan tanpa matahari atau angin karena dirancang untuk siluman, bukan kenyamanan. Mereka meluncur dalam air nyaris tanpa suara berkat teknologi peredam kebisingan yang mahal. Boomer awalnya dibangun dengan biaya $2 miliar saat kelas Ohio dirancang. Kini biayanya hampir $4 miliar, sebagian karena daya rusaknya. Biaya utamanya terletak pada teknologi yang memungkinkan mereka bernavigasi, mendeteksi, melacak, membidik, bertahan, dan tetap tersembunyi dari sonar serta pengamatan visual. Dalam mode senyap, mereka bahkan lebih tenang. Para pria bahkan tidak diperbolehkan berbicara dengan suara keras. Ada saat-saat di kapal selam ketika yang bisa Anda dengar hanyalah suara kipas yang berputar terus-menerus atau dengungan peralatan listrik. Selain perintah mengakhiri dunia, hal paling ditakuti awak kapal selam adalah kebakaran. Kebakaran kecil di ruang sempit bisa memenuhi kompartemen dengan asap beracun tanpa jalan keluar. Jika kebakaran besar, mungkin tak ada jalan untuk melarikan diri. Kebakaran di bagian kapal dapat merusak sistem penting, membuat lebih dari 100 orang terjebak di bawah laut. Sebanyak 118 orang hilang saat kapal selam nuklir Rusia K-141 Kursk terbakar dan tenggelam pada 2000. Para awak tidak akan merasa takut saat berada di bawah air, tetapi suara keras yang tidak dikenal atau bau asap pasti akan menarik perhatian seorang pria. Ini bukan kapal selam biasa, melainkan kapal selam nuklir. Jika kebakaran mencapai reaktor, bisa terjadi radiasi. Namun, pada kenyataannya, awak kapal selam nuklir tidak terpapar tingkat radiasi yang berbahaya dan kebakaran serta kebocoran sangat kecil kemungkinannya terjadi karena ruang reaktor sangat terisolasi dan memiliki banyak sistem keselamatan di sekitarnya. Tetap saja, para awak kapal terus-menerus dilatih tentang respons dan penanggulangan kebakaran sebelum seorang pelaut kapal selam bisa mendapatkan lencana kapal selam untuk dipasang di seragam mereka. Mereka harus mendapatkan lencana ikan mereka yang juga dikenal sebagai mendapatkan lumba-lumba. Itu berarti setiap orang dari mereka harus memenuhi syarat sebagai penanggap pertama. Kebocoran, kebakaran, banjir, gas beracun, atau seseorang pingsan. Semua di kapal harus tahu tindakan yang diambil. Para pelaut akan mempelajari propulsi nuklir, sistem kompleks, serta dapat berperan sebagai petugas medis atau pemadam kebakaran saat dibutuhkan. Jika situasi serius, bagian kapal selam bisa dijadikan ruang operasi darurat, dan petugas medis siap di kapal. Namun, dia belum siap melakukan operasi bypass jantung pada Anda. Jika ada masalah serius, kapal selam harus muncul atau bertemu, hal yang sangat dihindari. Seorang mantan awak boomer menyatakan bahwa selama 2,5 tahun dan 5 patroli, kapalnya hanya sekali memutus keheningan radio saat seorang awak terkena usus buntu. Virus di kapal selam mudah menyebar ke semua orang, kata seorang pelaut. Pilek dan penyakit ringan sering berulang 2 hingga 3 kali. Bukan cuma fisik yang perlu dikhawatirkan. Di sini, masalah psikologis kecil pun tak bisa dihindari. Ruang sempit, isolasi, pencahayaan buatan, dan minim privasi dapat berdampak buruk pada pikiran. Kesehatan mental sangat penting bagi awak kapal selam, terutama pemula, karena risiko kecemasan atau depresi tinggi.
Inilah sebab seleksi sangat ketat. Setiap tahun hanya beberapa ribu pelaut masuk angkatan kapal selam nuklir dan kru terus dievaluasi. Tanda gangguan psikologis serius sangat diperhatikan. Kamu benar-benar tidak ingin ada seseorang kehilangan akal sehatnya di bawah air. Jika itu terjadi, mereka akan dipulangkan pada kesempatan pertama dan kemungkinan besar tidak akan pernah kembali. Pendatang baru di kapal disebut pukes atau naps, dianggap tidak berguna seperti anak-anak di dunia baru tempat dewasa tak menahan diri. Setiap pekerjaan khusus, tapi semua awak kapal selam harus paham cara kerja seluruh kapal. Teknisi torpedo mungkin tak paham reaktor seperti insinyur, tapi semua harus tahu dasar tiap sistem. Semakin cepat belajar, makin besar rasa hormat yang didapat. Tahun pertama itu sangat berat, jadi lupakan saja waktu luang yang banyak dan perlakuan istimewa dari siapapun. Mantan awak kapal selam berkata, "Kamu hirup udara, makan makanan, dan isi tangki sanitasi saya. Segera dapatkan kualifikasimu, noob." Keseriusan ini penting karena kapal selam menuntut semua bekerja teratur seperti mesin. Dan jangan lupa bahwa boomers dilengkapi dengan rudal balistik Trident 2, bahkan jauh di dasar laut, rudal-rudal itu bisa mencapai target sekitar 11.000 km jauhnya. Presiden memegang otoritas peluncuran, lalu setiap orang menjalankan tugasnya. Komandan tidak dapat bertindak sendiri. Pengamanan nuklir ketat dan otentikasi membuat beberapa perwira harus bekerja sama sebelum ada korban. Seseorang mengumumkan siap menunggu perintah tembak, lalu dikonfirmasi dengan persetujuan perintah tersebut. Urutan ini terus dilatih, meski tak ada yang ingin benar-benar melakukannya di kapal. Setelah peluncuran, hanya bisa menyelam dan menunggu. Jika serangan terjadi, Trident 2 akan kembali ke atmosfer dengan kecepatan Mach 24 atau lebih dari 18.400 mil per jam. Rudal itu akan terpecah jadi 8 kendaraan, masuk ulang independen, masing-masing membawa hulu ledak nuklir 100 sampai 475 kiloton. Dalam waktu 1 menit, komandan bisa memerintahkan tembakan salvo sebanyak 192 hulu ledak, cukup untuk mengubah 24 kota menjadi puing-puing. Para pria di kapal selam tahu, setiap tembakan berarti orang Amerika di rumah juga akan menerima hal yang sama. Di antara semua kapal selam nuklir itu, ada sekitar 240 rudal aktif dengan 1.100 hulu ledak cukup untuk mengakhiri peradaban. Menghadapi stres, banyak pria berbulan-bulan di bawah air seperti biksu di biara tanpa media sosial sebagai pengalih perhatian. Untuk hiburan, kamu mungkin bermain cribbage atau catur sambil makan malam salmon dan sup buntut. Akan ada juga buku-buku untuk dibaca, biasanya di tempat tidurmu di bawah lampu neon. Film biasanya diputar di ruang makan dengan proyektor dan sering diulang. Waktu luang di kapal selam terasa seperti tetap di tempat kerja, tidak seperti libur biasa. Kamu juga harus siap 24 jam jika diperlukan. Salah satu kru boomer mengatakan, waktu luang sebaiknya diisi dengan kewaspadaan. Akan ada acara untuk meningkatkan semangat, seperti hari pizza atau surf and turf day, bahkan lobster beku. Mereka bekerja keras dan diperlakukan baik karena punya pekerjaan penting. Dan setidaknya mereka bisa memberitahu istri dan anak-anak mereka bahwa mereka masih hidup. Para awak kapal selam diizinkan mengirim email ke rumah untuk memberitahu keluarga bahwa mereka baik-baik saja, tetapi pesan-pesan itu sangat diawasi selama misi. Tidak ada email. Jika ketegangan meningkat, mereka berolahraga. Jika mereka merasa kewalahan, mereka sering menyimpannya sendiri. Tetapi kapal biasanya memiliki kelompok istri atau seseorang yang bisa memberi mereka konseling. Tekanan yang terus-menerus ini adalah salah satu alasannya. Para awak kapal selam akan memberitahu Anda bahwa menjadi orang yang disukai dan mampu membuat orang lain tertawa adalah salah satu sifat paling berharga yang bisa Anda miliki di bawah air. Orang-orang lucu sangat berharga dan seperti yang pernah dikatakan oleh Departemen Perang Amerika Serikat, orang-orang ini saling bergantung satu sama lain. Hidup di kapal selam tidak cocok untuk semua orang, tapi jika cocok, kebersamaan di sana tak terlupakan. Kapal selam boomers tetap bekerja meski di pelabuhan. Setiap kapal selam memiliki 2 kru, biru dan emas. Ketika satu kru selesai patroli, kru lain siap mengambil alih kapal yang sama. Serah terima cepat, persediaan diisi, perawatan selesai,
dan kapal selam segera berlayar lagi, sering dengan kru berbeda. Misi sebenarnya tidak pernah benar-benar berakhir, hanya orang-orangnya yang bergantian. Setelah 70 hari di atas kapal, tidak peduli seberapa besar Anda menyukai rekan pelaut Anda pasti sangat ingin segera tiba di pelabuhan. Kehidupan sipil terasa aneh setelah berbulan-bulan terkurung dan suara dengungan di telinga Anda. Mengemudi bisa berbahaya pada awalnya, karena mata mereka sudah terbiasa dengan ruang yang sempit dan buatan. Otak melambat di kapal selam karena adaptasi pada lingkungan dengan rangsangan minim. Mereka perlahan menyesuaikan diri kembali ke dunia yang mereka harapkan pada Tuhan. Mereka tidak pernah diminta untuk menembakkan senjata nuklir. Untuk sekarang, silakan cek penyelamatan kapal selam terbesar yang pernah ada, melarikan diri dari kapal selam yang tenggelam United States Ship Squallis, atau klik video ini sebagai gantinya.